Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdurrahman dengan NIM 2522034. Di sini saya selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi, yang mana di sini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran, yang mana video ini berisikan tentang materi jaringan nirkabel, yang mana berisikan 5 materi yang sesuai dengan ketentuan UTS. Nah, di sini saya memberikan video penjelasan untuk memenuhi syarat UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Nah, yang mana nantinya saya harap materi-materi ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman kepada teman-teman semua. Nah, baik tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk untuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu konsep umum jaringan nirkabel. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana konsep umum dari jaringan nirkabel. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, jaringan nirkabel atau disebut dengan wireless network itu merupakan jaringan komunikasi data yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau gelombang inframerah, yang mana digunakan untuk mengirim atau menerima data tanpa kabel fisik. Nah, yang mana jaringan ini memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, tablet dapat terhubung ke jaringan atau ke internet secara fleksibel. Nah, yang mana hal ini bertujuan untuk memberikan akses jaringan tanpa kabel, kemudian mendukung mobilitas pengguna, serta mempermudah instalasi dan pemeliharaan jaringan. Nah, kemudian terdapat juga komponen umumnya. Nah, komponen umumnya yang pertama adalah access point atau disingkat dengan AP. Nah, yang mana access point ini merupakan titik pusat pemancar sinyal wireless. Nah, AP ini atau access point ini bisa kita temukan di berbagai ruangan seperti perkantoran, kemudian ruangan yang terdiri dari beberapa lantai, yang mana tiap lantainya nanti akan bisa kita lihat AP yang ada di ruangan tersebut. Nah, yang mana AP inilah nanti yang membantu kita sebagai seorang pengguna untuk mendapatkan akses terhadap jaringan. Nah, kemudian ada wireless NIC. Nah, yang mana wireless NIC ini merupakan perangkat penerima sinyal seperti laptop, HP, dan tablet. Nah, kemudian ada router. Nah, router ini itu dia berupa sebuah alat yang mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Nah, kemudian ada antena. Nah, antena inilah yang berfungsi sebagai penguat dan pengarah sinyal nirkabel. Nah, kemudian ada pula jenis-jenis jaringan nirkabelnya. Nah, yang pertama adalah WIPAN. WIPAN ini merupakan wireless personal area network, yang mana WIPAN ini memiliki jarak yang sangat pendek. Contohnya itu seperti Bluetooth, kemudian infrared. Nah, itu merupakan contoh dari WIPAN. Nah, kemudian ada WLAN. WLAN ini merupakan wireless local area network, yang mana wireless local area network ini memiliki jangkauan sekitar satu ruangan atau satu gedung yang memiliki cakupan terbatas. Contohnya saja di kampus kita, kampus UIN, yang mana WiFi yang ada di kampus UIN itu dia berjeniskan WLAN. Nah, yang mana itu disebut dengan WiFi. Nah, kemudian ada WiMAN. WiMAN ini adalah wireless metropolitan area network, yang mana cangkupannya dari WiMAN ini adalah satu kota. Nah, bagaimana kita menemukan WiMAN ini? Saya ambil contoh, misalnya kita berada di jam gadang. Nah, ketika kita berada di jam gadang, ketika kita ingin mengakses sebuah jaringan, maka kita akan melihat satu jaringan yang bernama Bukit Tinggi Gemilang. Nah, yang mana Bukit Tinggi Gemilang ini merupakan jaringan yang berjeniskan WiMAN. Nah, biasanya WiMAN ini disebut dengan WiMAX. Nah, kemudian ada WiWAN. Nah, WiWAN ini adalah wireless wide area network, yang mana ini adalah jaringan yang berskala nasional atau global. Nah, biasanya jaringan ini disebut dengan jaringan seluler, bisa kita jumpai pada perangkat kita. Misalnya kita sedang menggunakan jaringan 3G, 4G, atau bahkan 5G. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Nah, kemudian ada pula manfaatnya.
Nah, apa saja manfaatnya? Nah, yang pertama adalah mudah dikembangkan dan dipindahkan. Nah, jaringan nirkabel itu mudah untuk dikembangkan atau bahkan dipindahkan posisinya. Nah, kemudian biaya instalasinya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan jaringan yang berbasis kabel. Nah, kemudian cocok untuk area yang sulit dipasang kabel. Nah, semisalnya contoh di satu ruangan itu tidak memungkinkan untuk menggunakan jaringan yang berbasis kabel. Nah, sehingga jaringan nirkabel ini itu menjadi solusi untuk ruangan-ruangan yang tidak dapat terjangkau oleh kabel. Nah, kemudian contoh penerapannya. Nah, contoh penerapannya itu seperti misalnya WiFi di sekolah, di kampus, kemudian di kafe, dan di rumah. Nah, WiFi itu bisa diterapkan di tempat-tempat tersebut. Kemudian untuk melakukan koneksinya itu bisa melalui koneksi hotspot, melalui HP, kemudian laptop dan lain sebagainya. Nah, kemudian internet wireless ini yang berada pada laptop dan HP itu bisa diakses di ruangan publik. Nah, mungkin itu penjelasan pertama terkait tentang konsep dari jaringan nirkabel. Kita kemudian akan langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, agar kita bisa mengakses jaringan nirkabel ini, tentunya kita membutuhkan beberapa perangkat keras pendukung. Nah, terdapat beberapa perangkat keras pendukung yang akan saya jelaskan. Nah, jadi sebelum saya jelaskan, saya akan memberikan pemahaman tambahan terkait pada perangkat keras ini. Nah, tentunya perangkat keras inilah nanti yang digunakan sebagai perangkat yang dapat menerima akses dari jaringan. Nah, sehingga kita nanti ketika ingin melakukan sebuah akses atau ingin mengakses sebuah jaringan, maka kita memerlukan perangkat keras. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika tidak ada perangkat keras, bagaimana kita bisa mengakses sebuah jaringan nirkabel ini? Nah, jadi perangkat kerasnya tadi itu terdiri dari beberapa. Nah, yang pertama itu ada yang namanya access point. Nah, saya telah menyinggung masalah access point ini pada pembahasan pertama. Nah, yang mana access point ini itu merupakan perangkat yang memancarkan sinyal WiFi dan menjadi penghubung antara jaringan nirkabel dan perangkat wireless. Nah, sehingga access point ini menjadi sebuah perangkat jaringan nirkabel yang nantinya dapat digunakan untuk kita sebagai pengguna menerima sebuah sinyal atau sebuah jaringan nirkabel. Yang mana access point ini bisa kita temukan di berbagai tempat, seperti di dalam ruangan, kemudian di luar ruangan. Nah, yang mana access point ini biasanya hanya memiliki cangkupan yang tidak seluas dari perangkat-perangkat lainnya. Nah, sehingga access point ini hanya bisa digunakan di dalam satu ruangan saja. Nah, kemudian ada wireless router. Nah, yang mana wireless router ini berfungsi sebagai pusat pengatur lalu lintas jaringan dan sering digunakan di rumah atau di perkantoran. Nah, kenapa wireless router ini digunakan di rumah atau di perkantoran? Karena wireless router ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringannya. Nah, sehingga ketika kita ingin menggunakan jaringan, nanti wireless router inilah yang mengatur lalu lintas pada jaringan tersebut. Nah, kemudian perangkat selanjutnya yaitu wireless NIC. Nah, wireless NIC ini bisa disebut dengan wireless network interface card. Nah, yang mana ini merupakan komponen yang ada pada laptop atau HP yang nantinya dapat digunakan untuk menangkap sinyal. Nah, ketika kita memiliki perangkat seperti HP, laptop, dan juga tablet, itu memiliki yang namanya network interface card. Jadi network interface card inilah yang digunakan untuk menangkap sinyal sehingga kita bisa menggunakan akses terhadap jaringan tersebut. Nah, ketika kita memiliki perangkat yang tidak ada wireless NIC-nya, maka kita tidak bisa mengatur atau mengakses sebuah jaringan tanpa
tidak menggunakan kabel. Nah, sehingga jika kita tidak mempunyai itu, maka kita harus menggunakan kabel terlebih dahulu. Nah, kemudian perangkat selanjutnya itu ada repeater atau range extender. Nah, yang mana ini digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan agar bisa mencakup area yang lebih luas. Nah, penggunaan repeater atau extender ini biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan yang biasanya digunakan untuk cangkupan yang luas, seperti WiMAN tadi atau WiWAN. Nah, itu menggunakan repeater atau extender untuk memperluas jangkauan sinyalnya. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya modem. Nah, modem ini merupakan perangkat yang mana menjadi penghubung ke internet melalui ISP. Nah, yang mana juga disertai dengan antena wireless yang memperkuat jangkauan dan kualitas sinyal. Nah, tentunya kita seringkali menjumpai modem-modem ini yang digunakan ketika kita sedang berpergian. Nah, ketika kita sedang pergi namun kita tidak memiliki di tempat itu tidak memiliki akses terhadap jaringan, maka kita bisa menggunakan modem ini. Nah, semua perangkat ini itu bekerja sama untuk menciptakan koneksi jaringan wireless yang stabil dan juga luas. Nah, sehingga perangkat-perangkat ini tadi itu dapat memudahkan kita untuk mengakses sebuah jaringan. Nah, keempat alat ini juga lah yang membantu kita untuk meringankan sebuah pekerjaan apabila kita memerlukan sebuah jaringan. Nah, mungkin itu materi yang kedua. Nanti kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Yaitu tentang konsep umum dari WIPAN. Nah, WIPAN ini tadi sudah saya jelaskan, yang mana WIPAN ini kepanjangan dari Wireless Personal Area Network. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagaimana konsep umum dari WIPAN ini tadi. Nah, WIPAN ini merupakan salah satu jaringan nirkabel berskala yang sangat kecil atau bersifat personal. Nah, biasanya dalam jangkauan kurang dari 10 meter. Nah, jadi contoh umum dari WIPAN ini yang paling umum itu adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth itu digunakan untuk menghubungkan HP dengan headset misalnya, atau dengan speaker, atau bahkan dengan smartwatch. Nah, Bluetooth inilah yang menjadi alat bantunya atau alat penghubungnya. Nah, kemudian selain Bluetooth, WIPAN juga mencakup teknologi seperti infrared dan juga Zigbee. Nah, yang mana infrared ini biasanya digunakan pada remote control, sedangkan Zigbee ini sering dipakai untuk perangkat smart home, seperti sensor atau lampu otomatis. Nah, tentunya teman-teman pasti nggak asing dengan infrared dan juga Zigbee ini, yang mana ketika teman-teman ingin menghidupkan AC, kemudian teman-teman ingin menghidupkan kipas yang menggunakan remote. Nah, remote tersebut memiliki sebuah fitur yang dinamai dengan fitur infrared. Nah, kemudian untuk Zigbee ini mungkin di era yang modern seperti saat ini sudah banyak sekali alat-alat atau perangkat-perangkat yang menggunakan fitur Zigbee ini, seperti tadi telah saya jelaskan, yaitu smart home. Nah, perangkat smart home ini bisa berbentuk seperti contohnya adalah lampu otomatis. Nah, lampu otomatis tadi itu memiliki fitur yang dapat digunakan misalnya melalui sebuah suara, atau bahkan melalui sebuah kode seperti tepuk tangan. Misalnya tepuk tangan 2 kali dia bisa lampunya hidup, atau tepuk lagi 3 kali bisa lampunya mati. Nah, itu tadi merupakan fitur dari Zigbee. Nah, atau ada perangkat lainnya yang bisa kita temuin seperti alat untuk rumah yang misalnya dalam bentuk, kalau misalnya
teman-teman pernah lihat, kalau kita ingin masuk rumah biasanya di pintu itu ada alat seperti pendeteksi seperti itu. Nah, itu merupakan perangkat yang menggunakan fitur Zigbee. Nah, kemudian VPN ini memiliki keunggulan yang mana keunggulannya adalah dalam efisiensi energi yang tidak dibutuhkan infrastruktur yang rumit. Nah, sehingga meskipun terbatas dalam jangkauan, VPN ini masih terkesan praktis untuk komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah komunikasi antar perangkat, nah kita bisa menggunakan VPN ini karena VPN ini masih terkesan praktis dan juga dia tidak membutuhkan infrastruktur yang rumit. Nah, saya ambil contoh itu misalnya saat kita ingin memutar musik dari HP ke speaker Bluetooth. Nah, tentunya kan itu misal kita ingin HP kita sedang dicas, terus kita ingin melakukan sebuah kegiatan yang jaraknya agak jauh dari HP. Nah, setelah itu kita ingin pekerjaan kita itu terlihat lebih ringan dengan kita menggunakan atau mendengarkan musik menggunakan speaker Bluetooth agar terkesan lebih rileks. Nah, saat memutar musik di speaker Bluetooth itulah kita akan menggunakan VPN. Nah, jadi penggunaan VPN ini itu masih banyak sekali digunakan di era saat ini. Nah, sehingga VPN ini masih menjadi salah satu jaringan nirkabel yang terkesan praktis untuk jarak dekat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari konsep umum VPN. Kita akan lanjut ke konsep umum yang selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang konsep umum selanjutnya, itu konsep umum dari WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, jadi WLAN ini merupakan jaringan nirkabel yang mencakup cakupan lokal seperti rumah, kantor, sekolah, atau kampus. Nah, yang mana teknologi yang digunakan pada WLAN ini itu umumnya adalah WiFi. Nah, WiFi ini berstandar IEE 802.11. Nah, yang mana dalam jaringan WLAN ini itu perangkat-perangkatnya seperti laptop dan HP terhubung ke access point yang kemudian terhubung ke internet melalui router. Nah, jadi tadi kita telah membahas juga kan komponen-komponennya, yaitu tadi kita telah membahas tentang access point dan juga router. Nah, jadi saat kita ingin menggunakan jaringan WLAN ini, tentunya perangkat seperti kita itu memerlukan akses penghubung ke dalam access point. Nah, nanti kemudian access point inilah terhubung ke dalam router, yang mana nanti kita bisa mengakses jaringan tersebut. Nah, ketika kita ingin melakukan sebuah akses terhadap jaringan, maka kita harus memastikan terlebih dulu apakah ada akses point di area tersebut atau tidak. Nah, kemudian ada dua mode kerja dari WLAN ini. Nah, yaitu yang pertama infrastruktur mode. Nah, yang dimana infrastruktur mode ini semua perangkat itu terhubung melalui access point. Nah, dan juga ad hoc mode. Nah, ad hoc mode ini dimana semua perangkat itu saling terhubung secara langsung. Nah, kemudian kelebihan dari WLAN ini adalah fleksibilitasnya. Nah, kemudahan dari instalasi serta hemat biaya, namun kekurangannya adalah rawan terhadap gangguan sinyal dan juga masalah keamanan. Nah, tentunya WLAN ini merupakan salah satu perangkat atau alat yang digunakan untuk mengakses sebuah jaringan nirkabel yang memiliki kemudahan terhadap fleksibilitasnya. Nah, sehingga karena dia bersifat fleksibilitas, maka saat menginstalasinya itu memiliki kemudahan. Nah, tetapi karena
terkesan seperti itu, terdapat juga kesalahan, maksudnya kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah jaringan WLAN itu rawan sekali terhadap gangguan sinyal seperti masalah keamanan. Nah, contoh penggunaan dari WLAN ini adalah WiFi kampus. Nah, di mana dosen ataupun mahasiswa itu bisa mengakses internet tanpa menggunakan kabel dari berbagai lokasi yang ada di area kampus. Nah, tentunya WLAN ini seperti yang tadi kita jelaskan bahwasanya cakupannya itu hanya satu area saja atau bersifat lokal. Nah, sehingga ketika kita keluar dari area tersebut atau jauh dari area tersebut, kita tidak akan lagi tersambung oleh akses terhadap WLAN tersebut. Nah, kita akan lanjut ke konsep yang selanjutnya. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang keamanan WLAN. Nah, WLAN tersebut ini merupakan jaringan dari wireless local area network, yaitu jaringan yang bisa dicakup untuk area tertentu saja. Nah, karena jaringan nirkabel ini bersifat terbuka, maka keamanannya menjadi aspek yang sangat penting untuk dilihat atau untuk dipantau. Nah, sehingga jika tidak diamankan, maka siapa saja yang berada dalam jangkauan sinyal tersebut bisa mencoba masuk ke dalam jaringan. Nah, contohnya adalah mungkin kita bisa lihat saat kita ingin mengakses sebuah WiFi di kampus kita. Nah, ketika kita tidak memiliki akses, maka kita akan tidak bisa untuk menggunakan jaringan tersebut karena faktor keamanannya. Nah, tentunya kawan-kawan pasti saat ingin melakukan penghubungan antara perangkat teman-teman, yaitu HP teman-teman, dengan akses jaringannya, pasti kita akan memasuki tampilan menu login terlebih dahulu. Nah, itu menjadi sebuah faktor keamanan dari WLAN yang digunakan di kampus. Nah, kemudian ada pula beberapa ancaman yang umum yang bisa terjadi pada WLAN ini. Yang pertama adalah pada data atau eavesdropping. Nah, kemudian ada penggunaan akses point palsu atau di GUI dan serangan DOS. Nah, serta pemalsuan identitas perangkat atau MAC spoofing. Nah, untuk melindungi jaringan, kita bisa melakukan beberapa sistem enkripsi. Nah, yang mana nanti sistem ini akan menjadi sebuah sistem keamanan untuk menjaga jaringan tersebut dari beberapa ancaman tadi yang telah kita sebutkan, seperti penyadapan data, kemudian penggunaan akses point palsu, kemudian serangan DOS, serta pemalsuan identitas perangkat. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perlindungannya? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan sistem enkripsi seperti WEP. Nah, WEP ini dia merupakan sistem enkripsi yang terkesan sudah usang atau sudah tua, yang mana ketika misalnya masih ada jaringan yang menggunakan sistem keamanan WEP, itu akan sangat mudah sekali untuk ditembus. Kemudian ada WPA. Nah, WPA ini memberikan sebuah keamanan yang lebih aman. Kemudian ada WPA 2. Nah, WPA 2 ini adalah sistem yang sangat umum digunakan pada saat ini. Nah, WPA 2 ini merupakan versi upgrade dari WPA yang telah ada gitu. Misalnya ada WPA, kemudian ada WPA 2. Nah, selanjutnya ada WPA 3. WPA 3 ini adalah versi terbarunya lagi yang sudah ditingkatkan dengan keamanan tertinggi. Nah, sehingga sistem-sistem tadi ini bisa digunakan untuk melindungi jaringan yang ada gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menyembunyikan SSID, memfilter MAC address, serta menggunakan firewall untuk menerapkan VPN. Nah, seperti penyembunyian SSID ini agar tidak dapat banyak orang yang bisa mengetahui kalau misalnya ada akses jaringan pada area tersebut.
Nah, contohnya misalnya di rumah saya menggunakan sebuah jaringan WPA dengan password yang unik, serta saya juga menyembunyikan SSID-nya agar jaringan tidak mudah diakses oleh banyak orang atau orang lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari keamanan WLAN. Nah, setelah dari 5 materi tadi yang udah kita bahas mengenai pertama konsep, kemudian perangkat kerasnya, kemudian konsep umum WPN, WLAN, dan juga keamanan WLAN. Nah, setelah 5 materi yang tadi telah kita bahas, maka berakhir pula video pada kali ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai 5 materi tadi, yang mana mulai dari konsep umum, kemudian perangkat, kemudian WLAN, hingga keamanan jaringan wirelessnya. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan teman-teman semua pemahaman dan juga pengetahuan terkait dari jaringan nirkabel. Nah, terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri. Sebelumnya maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.